Kamu putraku. Dirga datang ke kafe yang sudah diberitahukan oleh Galang. Putranya juga meminta untuk dibawakan baju. Entah karena alasan apa, Dirga pun tetap membawanya. Netranya melihat putrinya Amelia yang sedang tertawa bersama wanita parubaya yang sangat tak asing di matanya. Tanpa berlama-lama, akhirnya Dirga pun berjalan menghampiri meja mereka. Sesaat tatapannya bertemu dengan manik mata milik Agler. Sungguh dia hampir saja berpikir jika itu adalah Galang sebelum dirinya menyadari keberadaan Galang yang duduk di sebelah Agler. "Dia Gilang?" tanya Dirga dengan suara bergetar. "Belum pasti, tes DNA-nya belum aku buka. Mana sini bajuku?" pinta Galang. Dirga menyerahkan paperback yang ia bawa. Galang segera pamit ke kamar mandi untuk menggantinya. Sementara Dirga dia duduk di sebelah Agler dan memperhatikan wajah pria itu. "Benar-benar mirip, tidak salah lagi kamu pasti Gilang putraku," yakin Dirga. "Saya harap semuanya akan berakhir baik tuan," ujar Agler. "Kamu sepupu Gilbert?" tanya Dirga. "Ya." Dirga benar-benar tak menyangka, rasanya sangat mustahil jika putranya kembali. Dia berusaha menahan dirinya dan wibawanya saat ini. Ingin sekali dia memeluk Agler yang dia yakini sekali jika dia adalah putranya. "Kenapa saya tak pernah mendengar tentangmu? Bahkan informasi tentangmu hanya nama dan umur saja. Kenapa? Bukankah kamu juga pewaris Grison? Kenapa awak media tidak meliputmu?" tanya Dirga penasaran. Agler tersenyum tipis, dia menatap Dirga yang juga tengah menatapnya. "Eyang tahu kalau aku bukan keturunan asli keluarga Grison. Tentu saja bukan hakku menjadi pewaris. Tapi Opa, suami dari Eyang semasa hidupnya selalu memperlakukanku sama seperti Gilbert. Dia bilang jika aku adalah pewaris pengganti. Pewaris pengganti harus disembunyikan agar posisi pewaris Grison tetap aman," jelas Agler. Tania yang mendengar jawaban putranya pun tak sanggup menahan air matanya. Setelah suaminya meninggal, tak ada lagi yang membelanya. Dia lebih memilih untuk menjawab dari Nyonya Samantha untuk melindungi mental Agler. Dirinya khawatir jika Nyonya Samantha akan mengatainya anak pungut, seperti saat Agler ketika kecil. Tak lama Galang kembali dengan pakaian yang baru. Dia duduk di antara mereka berhadapan dengan kursi Renan. "Ayo buka Pak," seru Galang. Dirga menatap amplop di atas meja. Tangannya bergetar ketika menyentuh amplop itu. Dirga masih memperhatikan amplop tersebut membuat Galang pun greget. "Sini Pak, lama banget kayak Putri Solo," kesal Galang dan menarik paksa amplop itu dari tangan Dirga. "Paman dah sopan," seru Renan tak terima. "Set, diam lo bocil, lo gak bakal ngerti rasanya gimana," saut Galang sambil membuka amplop itu. "Le ndak ngerti tapi le sekolah, paman dah sekolah ya? Kok ndak ngerti sopan santun?" sewot Renan. Seketika tangan Galang yang akan membuka kertas itu terhenti. Dia menatap Renan sambil menatapnya kesal. "Emang gak sekolah paman kan dari kecil mainannya senjata? Mau kamu paman tembak?" ancam Galang. Pantesan Katlo." Amelia kesal, dia menarik kertas itu dari tangan adiknya. Tak peduli Galang yang kini mencak-mencak kesal karena Renan. Di sini dinyatakan jika Dirga 99% adalah ayah biologis dari Agler. Air mata Dirga menetes, dia menoleh menatap Agler yang juga tengah menatapnya dengan mata memerah. Keduanya saling berpelukan erat. Tania dan Amelia pun turut menangis haru, sementara Galang hanya diam tanpa suara. "Kau benar putraku, kau putraku, putra bungsuku," isak Dirga. Dirga menangkup wajah Agler, wajahnya sangat mirip dengan Galang. Keduanya sama-sama disembunyikan dari publik dan kini disatukan oleh tes DNA. "Namamu bukan Agler lagi tapi Gilang Perry Evans, bungsu keluarga Evans," seru Dirga. "Terima kasih tuan, tapi namaku tetap Agler Grison. Papaku yang memberikannya, itulah kenangan terakhirnya," lirik Agler. Dirga mengangguk tak masalah, yang penting putranya kembali. Keluarganya kembali berkumpul, hingga dirinya melupakan jika masih ada satu orang lagi yang harus mereka cari keberadaannya.
Oh ya, maafkan saya lupa kehadiran Anda, ujar Dirga saat menatap Tania yang juga menatapnya. Tidak apa-apa, maafkan saya saat kecelakaan itu terjadi. Saya sudah berusaha mencari informasi tentang Adler, tapi tetap tidak ditemukan. Akhirnya saya dan sang suami memutuskan untuk mengadopsinya, jujur Tania. Dirga tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Amelia dan Galang yang melihat ayahnya tersenyum pun heboh. Astaga, es kutub sudah mencair, seru Galang. Raut wajah Dirga kembali seperti semula akibat ulah putranya itu. Momennya rusak akibat ulah putranya. Oh ya, sebentar aku ada sesuatu, celutuk Galang. Galang mengambil sebuah kotak cincin dari dalam sakunya. Dia memberikan kotak itu pada Dirga. Tentu saja pria parubaya itu bingung dengan maksud putranya. Kamu mau lamar perempuan? Tanya Dirga dengan polosnya. Bukan aku tapi papa, seru Galang. Dirga nampak mengerutkan keningnya. Dia benar-benar tak mengerti maksud putranya. Dia tak pernah dekat dengan wanita dan tiba-tiba putranya menyuruhnya untuk melamar. Papa tidak berniat menikah lagi. Lagi pula siapa yang akan papa nikahi? Tentu saja Tante Tania, seru Galang. Seketika Tania dibuat salah tingkah karena Dirga menatapnya dengan tatapan terkejut. Ingin sekali Tania meminta pulang saat itu juga karena tatapan Dirga yang begitu menusuk. Galang, jangan seperti ini, ibuku tidak nyaman, ujar Adler dengan sopan. Kenapa? Dengan papa menikahi ibuku kita bisa menjadi keluarga bukan? Kecuali, tatapan Galang menyorot sinis pada Renen yang tengah menatapnya tajam. Kok situ ngatul-ngatul? Terserah papa le mau ikut situ apa ndak? Sewot Renan. Perdebatan mereka terhenti saat Dirga bangkit dari duduknya. Dia berjalan dengan gagah ke arah Tania yang bingung dengan sikap Dirga. Tuan, Anda? Semua orang menutup mulutnya benar-benar tak percaya saat melihat Dirga yang berlutut sambil menyodorkan cincin di hadapan Tania. Saya memang belum mengenalmu, tidak tahu siapa kamu, tapi hati saya mengatakan jika kamu adalah ibu yang baik untuk anak saya. Jadi maukah kau menikah denganku? Siapa tadi namanya? Bisik Dirga pada Amelia. Suasana yang tadinya romantis pun menjadi kacau sebab pertanyaan Dirga yang aneh. Tania, Pak? Seru Galang dengan kesal. Ya Tania, maukah kamu menikah denganku, jadi ibu untuk anak-anakku menua bersamaku? Dan, udah tua apa yang ditunggu lagi? Celutuk Galang. Amelia segera mendekati adiknya itu, dia membekap mulut Galang lantaran kesal dengannya. Jadi, ya aku mau. Gilbert benar-benar tak habis pikir. Saat ini ia tengah duduk di ruang kerjanya yang berada di rumah sambil menatap dua undangan di tangannya. Kan aku yang niat buat acara, kenapa tua bangka ini yang duluin acaraku? Mana nikah lagi? Gerutu Gilbert. Niatnya lusa nanti Gilbert akan mengadakan acara syukuran, tetapi dirinya dikejutkan dengan undangan mendadak dari keluarga Evans. Bukan hanya dapat anaknya, maknya juga dapat. Beli satu gratis satu, memang keren, seru Gilbert. Brak. Gilbert terlonjak kaget, netranya menatap istrinya yang masuk ke ruangan kerjanya sambil memasang raut wajah panik. Kenapa? Gilbert juga ikutan panik. Emily tak menjawab, dia menarik tangan Gilbert keluar ruangan kerjanya menuju kamar mereka. Emily melepaskan tangan suaminya saat mereka sampai di kamar. Kini keduanya sangat jelas mendengar suara tangisan dari Repin. Repin, panik Gilbert. Keduanya berlari ke kamar mandi dan melihat Repin menangis sambil berjongkok. Repin tidak bisa buang air kecil, katanya burungnya sakit, badannya juga panas. Aku sudah berusaha mengurut perutnya, katanya tetap tidak bisa. Aku panik, tidak pernah Repin seperti ini, ujar Emily dengan suara bergetar. Gilbert pun ikut panik, tapi dia bisa mengontrol rasa paniknya. Segera dia mengambil celana Repin dan memasangkannya pada sang putra. Kita ke rumah sakit sekarang.